Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di hari ini kita akan mulai ibadah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, tepat di hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dimulai. Marilah kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 322 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah dan secara khusus kita merayakan kemerdekaan kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan yang ke-76. Kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI ini kita yakini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di ibadah kemerdekaan ini, mari dengan tetap berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita memasuki litani yang terambil dari Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Dan hidup yang tidak bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat
padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak tercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kata Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Kita akan memuji nyanyian Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama. Karya Wijidukul. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui pembacaan puisi tadi, kita diajak untuk dapat berefleksi. Marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mari kita nyanyikan PKJ 291 bait yang pertama. Yang disampaikan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita menerima sabda Allah. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur saat ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah. Tuhan berkati kami. Di dalam kami mengkhususkan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah, menghayati keberadaan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara yang kami cintai, negeri Republik kami, Republik Indonesia. Ya Tuhan, berikanlah sabda kepada kami, di dalam kami ikut berpartisipasi membangun negeri menghadirkan damai dan sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon Tuhan bersabda. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi sabda yang akan secara khusus kita hayati di dalam kita merayakan kemerdekaan negeri kita, Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik
dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, izinkanlah saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita mengucapkan bagi kemerdekaan sebanyak 3 kali. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Merdeka! 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 Bapak Ibu, itu yang menjadi sebuah tujuan yang digelorakan oleh seluruh rakyat Indonesia waktu itu untuk dapat menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak tertindas. Jadi kemerdekaan adalah sebuah ruang bagi masyarakat di Indonesia untuk dapat bisa berekspresi, membangun negeri, menghadirkan damai dan sejahtera. Nah, pada saat ini di kemerdekaan kita yang ke-76 tahun, kita melihat bahwa dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan. Perubahan jumlah penduduk jelas. Sekarang kita menjadi bagian dari dunia ini 5 besar jumlah penduduknya. Jadi termasuk banyak juga jumlah penduduk di Indonesia. Dan negara kita belum disebut sebagai negara maju. Bahkan mungkin kita masih disebut sebagai negara atau bangsa yang sedang berkembang. Ini keberadaan kita. Perubahan-perubahan selain jumlah penduduk adalah perubahan pola atau tata kehidupan. Dengan kemajuan teknologi kita bisa melihat sekarang ada banyak perubahan. Teknologi menjadi atau berperan penting di kehidupan kita pada saat ini. Kemajuan yang lain dapat juga kita lihat kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan utama di bidang kesehatan juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Ada banyak perubahan, ada banyak hal yang terus dilakukan oleh kita, bangsa dan negara Indonesia ini untuk dapat menghadirkan damai dan sejahtera. Dan jika kita juga catat, lihat di sepanjang perjalanan itu beriringan dengan upaya-upaya itu juga muncul adanya kelompok-kelompok orang-orang yang selalu terus menuntut, merasa tidak puas, terus bersungut-sungut terhadap keberadaan negeri ini dan juga terhadap peran pemerintah atau juga kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini.
jika kita coba untuk mensejajarkan atau menyamakan, ada kesamaan di bacaan kita. Bacaan kita menceritakan, menuliskan jumlah jemaat yang bertambah. Dan ternyata pertambahan jumlah ini juga dibarengi dengan adanya sikap-sikap dari beberapa orang, beberapa kelompok yang menuntut, yang tidak puas, sehingga akhirnya dituliskan di sini mereka bersungut-sungut. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada ketidakpuasan dalam kebijakan, dalam tata kelola, dalam kepemimpinan, dalam banyak hal ketika jumlah mereka bertambah. Nah, ketika jumlah mereka bertambah, ada hal yang mungkin tidak berkenan di kehidupan mereka. Cara penyelesaian mereka bersungut-sungut. Sama mungkin tadi dengan yang saya sampaikan di negeri kita. Ketika kita bersama-sama berbenah dan terus berbenah membangun negeri ini, seiring dengan itu juga ada terus-menerus sekian orang, sekian kelompok yang juga selalu bersungut-sungut, menuntut dan merasa tidak puas terhadap negeri ini. Nah, perlu untuk juga kita renungkan bersama-sama. Apakah kita akan hanya berhenti di bersungut-sungut saja? Terlebih lagi di saat seperti ini di pandemi COVID-19. Situasi yang tidak mudah, situasi yang sungguh kita akui. Situasi ini pelik sekali dan juga membahayakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ada banyak kebijakan. Dan di sisi yang lain juga kita melihat adanya tantangan-tantangan dan juga adanya penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan sampai sekarang pun kita masih menjumpai ada orang yang tidak mengakui bahwa ini adalah pandemi. Sehingga akhirnya mereka menolak upaya-upaya kebaikan seperti menjalankan protokoler kesehatan. Mereka menolak semua itu. Tidak mengenakan masker, masih saja terus berkegiatan dan sebagainya. Tidak mau divaksin. Ini hal-hal yang bisa kita lihat. Nah, di situasi ketika bangsa dan negara kita semua terus-menerus untuk berjuang bagaimana menghentikan, mengendalikan, dan bagaimana mengembalikan situasi di dalam keberadaan yang membuat kita bisa berekspresi lagi, untuk terus berkarya lagi, kita menjumpai adanya orang-orang, kelompok-kelompok yang terus menuntut dan tidak puas. Nah, di pandemi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu yang saya catat, istilah yang menurut saya menarik, yaitu adalah istilah carrier, silent carrier corona. Artinya pembawa virus corona. Dan orang ini tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka adalah pembawa. Mereka masih terus berkegiatan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang berjumpa dengannya, orang-orang yang berinteraksi dengannya, orang-orang yang berkegiatan bersama dengannya, mereka sebenarnya terpapar, tertular. Dan memang tidak semuanya kemudian berdampak jelek. Ada yang biasa-biasa saja mesti terpapar. Tetapi juga kemudian perlu kita akui, akhirnya di perjumpaan itu ada orang-orang yang kemudian terpapar, bahkan sampai kemudian dia juga terenggut nyawanya. Carrier, si pembawa. Mari kita renungkan. Di kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, kita ini pembawa damai sejahtera atau pembawa kematian. Ini yang perlu untuk kita refleksikan. Jangan-jangan kita pembawa kematian.
yang bisanya hanya bersungut-sungut, tidak puas menuntut ini itu, dan tidak mau berpartisipasi untuk membangun negeri ini. Kita bisa belajar dari para rasul di sini. Ketika melihat situasi, semua peran waktu itu, semua kuasa waktu itu ada dalam diri para rasul. Bisa saja para rasul bersikukuh keras, tidak mau membuka diri, tidak mau berendah hati untuk melakukan sebuah pembaruan dalam bentuk tata kelola. Dan kita melihat di sini, para rasul mau berbagi, mau membuka diri, mau berendah hati. Dan kemudian kita juga melihat ada peran-peran jemaat. Mereka nggak hanya menuntut, mereka akhirnya juga mau ketika mereka dipilih. Ada sebuah kebersediaan untuk mereka melibatkan diri dan bekerja sama untuk mengatasi situasi, memperbarui tata kelola. Nah, kita bisa belajar di sini sebagai tadi, ketika dikaitkan dengan carrier, si pembawa duka cita, pembawa kematian, atau pembawa damai sejahtera. Di situasi seperti ini kita bisa menghadirkan diri seperti para rasul, merubah tentunya, merubah tata kelola, tata cara kehidupan kita. Dan kita tahu sekarang ada banyak perubahan di kehidupan kita. Dalam beribadah, dalam berstudi, dalam bekerja, dan dalam berkegiatan masyarakat. Ada banyak tradisi yang sampai sekarang jika tidak dirubah itu akan membahayakan orang. Dan kita tahu bahwa kita ada dalam sebuah tradisi komunal di mana hampir banyak hal dilakukan secara komunal bersama-sama apapun itu. Ketika ada kelahiran dirayakan secara komunal, ketika ada kematian juga dirayakan secara komunal. Ada banyak hal dilakukan secara komunal di negeri kita ini, di kehidupan kita, dan jika itu terus-menerus dilakukan tanpa ada pembaruan tata kelola, itu akan membahayakan kita. Kita tahu bahwa virus ini mudah sekali menyebar dan kita tidak tahu persebarannya. Jangan-jangan kita yang menularkan atau jangan-jangan kita yang tertular. Kita tidak pernah tahu. Sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan diambil. Nah, di sini kita bisa seperti sekelompok orang yang bersungut-sungut, hanya menuntut keadaan, hanya menyatakan ketidakpuasan, tetapi kita tidak mau berbuat. Nah, salah satu bentuk partisipasi kita, tentu ada banyak hal. Tidak harus kemudian kita menjadi seperti ini atau seperti itu, tapi setidaknya kita mulai memikirkan bagaimana agar kehadiran kita adalah membawa damai sejahtera. Nah, agar kita bisa membawa damai sejahtera, tentu kita harus juga mau menyadari dengan kerendahan hati agar kita juga bisa membuka diri dengan banyak kemungkinan bahwa perlu kita merubah dan memang harus mau merubah tata kelola kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam bergereja, dan juga dalam bermasyarakat. Kemerdekaan yang kita maknai adalah sebuah pembebasan dari penindasan. Dan kita tahu ketika belum merdeka kita tertindas. Dan ketika kita tertindas berarti kita tidak punya ruang untuk berekspresi, untuk berkarya. Dan setelah kita merdeka berarti tidak tertindas, ada ruang kita untuk berekspresi, ruang untuk kita berkarya. Nah, disinilah kita dipanggil untuk bisa menjadi si carrier, pembawa damai sejahtera. Sehingga kita menghadirkan ekspresi-ekspresi kita yang itu membangun negeri, yang itu memulihkan negeri, bukan malah sebaliknya. Kita hadir sebagai seorang yang membawa kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Kita merayakan ruang yang tersedia bagi kita untuk berekspresi. Mari kita ambil ruang ini. Kita belajar dari para rasul ini, di mana mau membuka diri, berendah hati, sehingga akhirnya ada perubahan, pembaruan dalam tata kelola, sehingga akhirnya kemudian melibatkan banyak orang dan ada sebuah kerjasama untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Mari kita juga ambil peran itu bersama dengan banyak umat, banyak masyarakat,
dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, agama, keyakinan, perbedaan warna dan sebagainya, bersama-sama kita menghadirkan diri, mengambil, mengisi ruang yang terbuka ini untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Kiranya bangsa kita selalu mampu untuk terus berjuang mengatasi persoalan, dan kiranya kita pun juga sebagai bagian dari bangsa yang mau memberi diri, melibatkan diri untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Selamat merayakan kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, dimohon berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang kudus di seluruh permukaan bumi, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, negeri ini adalah kami. Kami ini adalah negeri ini. Sehingga maju mundurnya negeri ini juga karena kami. Hidup damai sejahtera juga karena kami yang mau terlibat, bersedia, berkorban untuk membangun negeri ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terkhusus pada saat ini ketika kami juga diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, situasi yang tidak mudah. Bahkan kami sendiri juga merasakan, mengalami saudara-saudara kami yang kemarin sehat, yang kemarin masih dapat berkomunikasi dengan kami, lalu kemudian kami dapati saudara-saudara kami tersebut sakit dan bahkan meninggal. Situasi yang tidak mudah, yang seharusnya kami sikapi dengan kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa kami rapuh, bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dalam kerapuhan tersebut sehingga kami dimampukan untuk kami bersama dengan pemerintah mewujud nyatakan apa yang menjadi kebaikan kami bersama, dengan kami bersedia menjalankan protokoler kesehatan, dan juga kami bersedia untuk menerima vaksin. Ya Tuhan Yesus Allah kami, berkati pemimpin bangsa negeri kami, berkati kami seluruh masyarakat di Indonesia, terkhusus kami sebagai jemaat kepunyaan Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menghadirkan hidup kami sebagai pembawa damai dan sejahtera. Karena kami sadar bahwa ketika kami hidup bersama-sama dalam berbagai hal, perbedaan yang ada, pasti kemungkinan besar kami akan dapat mengalami gesekan-gesekan yang membuat kami perlu untuk memiliki kerendahan hati, mensikapi semua itu, menyelesaikan semua itu, dan bersama-sama terus berjuang menghadirkan damai dan sejahtera. Ya Tuhan Allah kami, kiranya kami dimampukan menjadi bagian dari masyarakat
yang menghadirkan diri sebagai pembawa damai dan sejahtera. Berkati kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu GKJ Karangdowo di sini bersama dengan masyarakat di Karangdowo, di Klaten, dan juga menjadi bagian dari masyarakat di bangsa Indonesia ini. Tuhan, berkati kami satu persatu, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dan pada saat ini ketika kami merayakan kemerdekaan, secara khusus kami mendukung dalam doa untuk Bapak Sahidno yang dirawat di rumah sakit. Dalam pemulihan kesehatan saudara-saudara kami yang lain, kami juga mohon berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Bersama-sama kami mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, diberi waktu untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, terlebih dulu kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur 98 ayatnya yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Seraya kita mengumpulkan persembahan, mari kita ikuti dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 335. Bapa kami yang ada di surga, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, karena Tuhan telah sertai di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada kesempatan ini, Tuhan telah penuhi jiwa dan rohani kami dengan firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu yang kami terima, dapat kami jadikan pedoman di dalam aktivitas kami dan akan memperkuat iman percaya kami. Begitu pula Tuhan juga telah cukupi kebutuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lalui di dalam kehidupan kami bisa terlalui dengan baik atas berkat dan karunia Tuhan.
Sehingga Tuhan pada saat ini sebagai rasa syukur dan ucap terima kasih kami mengumpulkan sedikit persembahan yang kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan melalui persembahan mingguan, bulanan, bahkan persembahan istimewa semata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan tanamkan, Tuhan berikan rasa akan takut kepadamu, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, jikalau sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan berkati kepada saudara kami Bapak Agus yang merawat dan memelihara tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan sehingga apa yang dilakukan akan menghasilkan sukacita. Bapa kami yang ada di surga, jikalau kami di dalam melakukan ibadah untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti terselip suatu dosa, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Kita menyanyikan nyanyian PKJ 175. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.